Indonesia memang punya banyak potensi pangan lokal, tapi sayangnya pengelolaannya kacau. Dari hulu sampai hilir, hampir semua proses terlibat dalam praktik yang merugikan. Nggak cuma di tahap produksi, tapi juga distribusi sampai penjualan. Petani yang berkeringat di sawah malah dihargai dengan harga yang sangat rendah oleh tengkulak, yang cuma punya modal uang dan koneksi dengan pemerintah serta pasar. Contoh paling jelasnya adalah distribusi beras yang panjang sekali, jadi makin banyak lapisan yang ambil untung besar. Akibatnya, harga beras terus naik, dan yang paling menderita adalah masyarakat berpendapatan rendah. Biaya hidup jadi makin berat. Bayangkan akibat kekacauan struktur pangan ini, rakyat rugi 99,35 triliun rupiah tiap tahun. Lucunya, pemerintah seolah diam, pengawasan nggak berfungsi, sementara tengkulak makin berani meremehkan penegakan hukum. Bahkan merasa pemerintah nggak punya cukup kekuatan untuk tegakkan keadilan. Belum lagi budaya suap dan korupsi yang makin merajalela, yang makin bikin keadaan memburuk, merusak mental bangsa dan bisa merusak masa depan anak cucu kita. Tapi kalau seruan untuk selamatkan generasi muda dianggap sepele, ya silakan saja terus tutup telinga, tutup mata, biarkan negara hancur pelan-pelan lantaran praktik saling tipu, saling membodohi, saling sikut, dan mencuri uang rakyat. Akhirnya kita jadi penjajah di rumah kita sendiri. Maaf kalau terkesan menggurui, tapi sebagai anak muda yang cuma bisa menyaksikan penderitaan rakyat kecil akibat ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, ya kita cuma bisa omong bahwa kondisi kita sekarang sudah di ujung tanduk. Sangat-sangat memprihatinkan. Namun, meskipun kabarnya Kementan sedang diintimidasi lantaran berusaha ungkap mafia pangan yang dikelola oleh oligarki, masih ada harapan. Kalau Menteri Pertanian serius untuk perbaiki struktur pangan yang rusak ini, kita yakin rakyat akan mendukung. Tapi, kalau beliau nggak berani ambil tindakan tegas, kita semua akan melihat ada yang aneh, ada yang janggal, yang jelas merusak citra pemerintah. Lebih baik Pak Menteri buka aja perusahaan yang terlibat dalam masalah ini biar transparan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan sampai publik curiga ada kerjasama yang merugikan rakyat. Jadi itu di atas kertas, Pak. Kita jangan diakal-akali karena kebetulan kami pernah jual beras, mungkin Pak nggak jual beras. Bukan 6.500, Pak. Bisa tunjukkan harga di bawah 6.000? Pada saat panen puncak, Pak, itu dia beli 5.000. Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia. Jangan mempermainkan. Kita setengah mati ini berproduksi. Kita setengah mati bantu petani. Tahu nggak uangnya petani? Lihat, petani mendapatkan per bulan satu keluarga itu hanya 1 juta. 1,5 juta per bulan. Kerja banting tulang di lapangan selama 3 bulan, 4 bulan bekerja keras.